Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta Sekolah Bahasa Arab University Institute dimanapun berada, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi ilmu nahu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari, dan yang terpenting adalah diberikan keberkahan waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan, kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi malam kita sudah mulai masuk dalam bahasan jenis kedua dari fi'il mabni, yaitu fi'il amar ya. Ada dua materi terkait dengan fi'il amar yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pengertiannya, ya. Kemudian yang kedua adalah cara membuatnya. Nah, terkait dengan pengertian, nah kita sudah sama-sama tahu bahwa fi'il amar itu adalah kata kerja yang mengandung makna perintah pada masa yang akan datang. Oke. Jadi fi'il amar itu kata kerja yang mengandung makna perintah dan dikerjakan di masa yang akan datang. Oke. Atau singkatnya kata kerja perintah ya. Nah, itu yang disebut dengan fi'il amar. Nah, contohnya ada idrib, ada unsur, ada il'ab, ada istaghfir ya, ada karim, ada apa lagi?
qatil, kemudian ada iftah, ya, iqra, oke, kemudian uktub, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bentuk dari fi'il amar itu bisa berbeda? Jawabannya adalah karena menyesuaikan ain fi'il. Karena dia menyesuaikan dengan harokat dengan ain fi'il fi'il. mudhari'nya, ya, dengan fi'il mudhari'. Karena seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa fi'il amar itu diambil asalnya itu dari fi'il mudhari'. Ya. Nah, ada 4 langkah untuk mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amar. Masih ingat Bapak Ibu? Masih, Ustaz. Masih, ya. Oke, yang pertama menjazamkan akhir fi'il mudhari'. Oke, pertama jazamkan akhir fi'il mudhari'. Oke, kemudian yang kedua buang huruf mudhari'ahnya. Ya, jazamkan akhirnya, buang huruf mudhari'ahnya. Nah, kalau sesudah membuang huruf mudhari'ah tidak bisa dibaca, maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, tambahkan hamzah wasol di awalnya. Nah, tambahkan hamzah wasol di awal. Kalau tidak bisa dibaca, ya. Nah, tapi kalau sudah bisa dibaca, cukup 2 langkah saja. Ya, kalau seandainya dengan membuang huruf mudhari'ahnya kata itu sudah bisa dibaca, maka tidak perlu lagi langkah ketiga dan keempat. Cukup 2 saja. Nah, jadi setelah menambahkan hamzah wasol, kemudian langkah keempat, harokati hamzah wasol sesuai dengan harokat ain fi'il. Oke, sesuai dengan harokat ain fi'il. Jika ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasolnya juga dhammah. Oke. Jika ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya kasroh. Apakah ada hamzah wasol yang fathah, Bapak Ibu? Tidak ada, Ustaz. Nah, tidak ada, ya. Yang ada itu cuma 2, dhammah dan kasroh. Nah, itu, ya. Itu kesimpulan akhir dari apa yang kita bahas tadi malam. Oke. Ya. Mungkin sekedar mengingatkan kembali. Kalau seandainya kita ingin menjadikan fi'il amar dari kalimat misalnya tashrabuna. Ya, tashrabuna. Apa fi'il amar dari tashrabuna? Yang pertama, tashrabuna di mana posisinya, Bapak Ibu? Dalam tasrif fi'il mudhari'. Tashrabuna. Tashrobu, ingat fi'il amar kemarin terambilkan dari mudhari yang mukhatab dan mukhatabah, ya, hanya untuk orang kedua. Nah, sekarang tashrobuna. Kira-kira dari mana? Di mana posisinya? Tashrobuna di mana posisinya? Jamak mukhatab. Nah, jamak mukhatab, ya. Tashrobu, tashrobani, tashrobuna, tashrobina, tashrobani, tashrobna. Nah, jadi fi'il amar itu cuma dari 6 fi'il itu saja. Dari fi'il mukhatab, ya, dari mufrad mukhatab, musanna mukhatab, dan jamak mukhatab. Kemudian mufrad mukhatabah, musanna mukhatabah, dan jamak mukhatabah. Nah, sekarang tashrabuna. Gimana cara membuat fi'il amarnya, Bapak Ibu? Pertama apa? Jazamkan akhirnya. Tashrabuna. Kira-kira kalau dijazamkan jadi apa dia? Tashrabuna. Jazamkan. Nah, ingat dulu. Tashrabuna fi'il mudhari jenis apa dia? Jenis apa dia? Fi'il mudhari tashrabuna. Masih ingat? Fi'il mudhari. Af'alul khamsah. Oke. Af'alul khamsah kalau dijazamkan tanda jazamnya
Hazaf nun. Nah, hazaf nun. Berarti tashrabuna jazamkan. Jadi apa dia? Tashrob. Tashrabu. Tashrabu. Ya, tashrabu. Nah, nunnya dibuang. Ya, tanda jazamnya hazaf nun. Ya, nunnya dibuang. Oke. Setelah jazamkan akhirnya, yang kedua apa? Buang huruf mudharaahnya. Oke, mana huruf mudharaah pada tashrabu? Ta, ya. Nah, buang taknya. Jadi apa dia? Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca Ustaz. ya, tidak bisa dibaca. Oke, karena tidak bisa dibaca, apakah kita butuh langkah ketiga? Sangat butuh. Nah, butuh Ustaz. ya. Berarti tambahkan hamzah wasol di awalnya. Maka dia menjadi nggak bisa dibaca. Masih belum ya. Nah, sekarang baru yang keempat. Nah, apa langkah keempat? Harkati hamzah wasol sesuai dengan harokat ain fiil. Oke, sekarang syariba, mana yang ain fiil di sini? Yang di tengah ya. Shin ro ba. Mana yang ain fiil? Ro. Ya, ro. Oke. Nah, kalau ain fiilnya fathah, berarti hamzah wasolnya kasroh. Nah, kasroh. Berarti gimana cara bacanya? Ishrobu. Ishrobu. Ya, ishrobu. Berarti fil amar dari tashrobuna adalah ishrobu. Apa arti ishrobu? Minumlah kalian. Ya, minumlah kalian banyak laki-laki. Nah, kalau tashrobun, kalian banyak laki-laki sedang minum. Nah, ketika sudah diproses menjadi fil amar, maka dia mengandung makna perintah. Ya, ishrobu, minumlah kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus ingat ya rumus menjazamkan fi'il mudhari. Ya, karena fi'il mudhari yang akan dijadikan fi'il amar itu, nah itu nanti ada kalanya fi'il amar yang sahih akhir. Kalau sahih akhir tanda jazamnya apa, Bapak Ibu? Sukun. Oke. Ada kalanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa tanda jazamnya? Hazaf nun atau hazaf huruf ilat? Hazaf huruf ilat. Nah, hazaf huruf ilat. Oke, ada kalanya fi'il yang akan dijadikan fi'il amar itu af'alul khamsah. Tashrobuna contohnya. Nah, yang barusan ya. Nah, apa tanda jazamnya? Hazaf nun. Ya, hazaf nun. Nah, seperti itu. Jadi harus apa yang sudah kita bahas sebelumnya, nah itu harus dikuasai benar ya, jangan dilupakan. Oke, sampai di sini terkait materi kemarin ada yang ragu, Bapak Ibu silakan ditanya dulu sebelum kita lanjutkan. Jelas semua ya? Insya Allah Ustaz. Nah, sudah jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya sebelum latihannya di akhir aja nanti ya. Nah sekarang kita lanjut dulu. Kita akan selesaikan dulu bahasan terkait dengan fi'il amar. Tujuannya adalah supaya materi ini selesai dulu. Kemudian nanti kalau cukup waktu kita lanjutkan dengan latihan. Oke. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan fi'il amar, ya, yaitu ciri-ciri dari fi'il amar. Ya, ciri-ciri fi'il amar. Nah, ciri-cirinya sangat mudah ini ya. Pertama, fi'il amar itu mengandung makna perintah yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Nah, ini sudah sama-sama kita maklumi kemarin ya. Dia mengandung perintah, tapi pengerjaan perintah itu adalah untuk masa
yang akan datang. Nah, maksudnya tidak dikerjakan ketika diperintah. Diperintah dulu, nah kemudian baru pengerjaannya setelah itu. Nah, itu makanya disebut pada masa yang akan datang. Oke. Kemudian yang kedua, fi'il amar ya bisa dihubungi oleh ya muannas mukhatabah. Ya, jika fa'ilnya berupa isim muannas. Jadi ini ciri fi'il amar yang kedua. Dia bisa dihubungi oleh ya muannas mukhatabah jika fa'ilnya atau pelaku dari fi'il amar itu adalah isim muannas. Nah, ini ciri yang sangat penting untuk fi'il amar ya. Nah, kita tahu contoh biasa dari fi'il amar itu apa? Misalnya iqra. Ya, apa contohnya? Iqra. Kira-kira terambilkan dari mana iqra ini? Qara'a. Nah, ingat, dia terambilkan dari fi'il mudhari'. Nah, berarti dari taqra'u. Ya, taqra'u. Dia diambilkan dari fi'il mudhari' yang mukhatab ya dan mukhatabah. Oke. Iqra. Kalau kita baca iqra ya, ini adalah perintah untuk laki-laki. Ya, karena fa'ilnya adalah siapa fa'il iqra? Anta mustatir. Jadi fi'il amar yang tunggal, fi'il amar yang mufrad mukhatab itu fa'ilnya selalu berupa dhamir anta mustatir. Ya. Dia selalu fa'ilnya apa? Dhamir anta mustatir, apapun bentuknya. Selagi dia mufrad mukhatab, nah fa'ilnya wajib dhamir anta mustatir. Nah, oke. Nah, iqra untuk laki-laki. Tapi kalau yang kita perintahkan itu perempuan, maka iqra itu harus kita hubungkan dengan ya muannas mukhatabah namanya. Maka dia menjadi apa? Iqra'i. Ya, iqra'i. Nah, ya yang ada di akhir ini namanya ya muannas mukhatabah. Ya, sebagai penanda kalau yang kita perintah itu adalah perempuan. Ya. Nah, iqra'i. Iqra'i ya Fatimah. Kalau iqra ya Muhammad. Ya. Jadi kalau iqra perintah untuk laki-laki. Tapi kalau ya ada ya muannas mukhatabah di akhirnya, berarti yang kita perintah itu adalah perempuan. Iqra'i. Iqra'i ya Fatimah. Ya, iqra'i ya Fatimatu. Nah, itu. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, iqra'i. Kira-kira mana fa'il dari iqra'i? Fatimah. Iya itu. Ya, ini yang jadi fa'ilnya. Masih ingat Bapak Ibu? Ya-nya ini yang jadi fa'il, ya. Salah. Nah, ya ini sudah dhamir. Dhamir apa namanya ya? Dhamir rofa muttasil bariz. Ya. Jadi yang jadi fa'il langsung ya-nya ini. Nah, Fatimah hanya sebagai isyarat. Siapa yang ya ini yaitu Fatimah. Nah, jadi ya-nya ini yang menjadi yang menjadi fa'il dari iqra'i. Oke. Kalau iqra mana fa'ilnya? Iqra. Anta mustatir. Dhamir anta mustatir. Ya, dhamir anta mustatir. Nah, contoh lain misalnya. Misalnya dalam Quran itu fadkhuli jannati. Fadkhuli jannati. Amin.
Apa fadkhuli di sini? Karena Fadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ya ila rabbiki radiyatan mardiyah. mardiyah. Nah, fadkhuli. Udkhuli. Mana fa'il udkhuli? Ya. Nah, Ya. ya-nya. Siapa yang dimaksud dengan ya ini? Yaitu nafsul mutmainnah yang disebut sebelumnya. Kan sebelum ayat ini ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai Irji'i jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila ila rabbiki rabbiki. radiyatan mardiyah. Kembalilah Anda siapa itu? Anda. Nafsul mutmainnah ya. ya, jiwa yang tenang tadi, kembalilah Anda kepada Tuhanmu ya, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhai. Kemudian kata Allah, fadkhuli jannati. Kemudian masuklah Anda ke dalam surgaku. Nah, artinya fadkhuli, kenapa di sini ada ya? Ya karena dia perintah untuk perempuan. Jadi nafsul mutmainnah, kalimat nafsu itu dihukumi sebagai kalimat yang muannas. Nah, itu makanya di sini fil amarnya harus ditambahkan dengan ya muannas mukhatabah. Nah, jadi ayat lengkapnya apa? Ya ayyatuhan nafsul. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini kabar gembira bagi orang yang wafatnya husnul khotimah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu, kamunya siapa nih? Ya ini, nafsul mutmainnah. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan, dalam kondisi ridha, mardiyatan, lagi diridhai. Ya, fadkhuli, kemudian masuklah kamu siapa ini? Nafsul mutmainnah. Yang saya artikan kamu itu bagian yang mana, Bapak Ibu? Fadkhuli, maka masuklah kamu. Yang kamu di sini yang mana? Nafsah. Iya, maksudnya bagian yang maknanya kamu ini yang mana? Ya. Ya-nya ini, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ya ini adalah domir. Nah, jadi ya ini artinya kamu, seorang perempuan. Nah, karena isim muannas sebelumnya adalah nafsul mutmainnah, maka kembali ya ini adalah kepada sini kembalinya, nafsul mutmainnah. Jadi kalimat an-nafsu sekalipun dia berbentuk muzakkar, ya nggak ada ta marbuthahnya, tapi kalimat nafsu dia dihukumi muannats. Ya, dia dihukumi muannas. Itu makanya di sini sifatnya ada ta marbuthah. Ya, karena kalimat nafsu di dalam Al-Qur'an dia dihukumi muannats walaupun ta marbuthahnya tidak ada. Oke. Nah, kemudian fadkhuli, maka masuklah kamu, nah ya-nya ya, masuklah kamu fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, mudah-mudahan kita masuk ya. Masuk dalam golongan ya Allah. Orang yang disapa dengan sapaan seperti ini nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Nah, jadi di sini udkhuli fi'il amar ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa dia fi'il amar Bapak Ibu? Udkhuli. Masuk. Karena dia dihubungi oleh
apa? Oleh Ya, ya ya muannas muannas mukhatabah. mukhatabah. Begitu juga dengan udkhul apa? Irji'i. Nah, juga fi'il amar. Kenapa fi'il amar? Karena Nah, ada ya. dihubungi oleh Dihubungi ya oleh muannas oleh mukhatabah. oleh ya muannas mukhatabah. Nah, itu jawabannya. Oke. Berarti sudah berapa ini ciri fi'il amar? Sudah dua ya. Ustaz. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya. Fi'il amar. Nah, ini sangat penting ya, yang ketiga ini. Fi'il amar dimabni ya, dimabni sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu maksudnya? Fi'il amar dimabni sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Oke. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, fi'il amar itu terambil dari apa? Dari fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari'. Nah, dari fi'il mudhari'. Ya, yang mukhatab dan mukhatabah. Oke. Nah, langkah pertama ketika membuat fi'il mudhari' berubah menjadi fi'il amar adalah jazamkan fi'il mudhari'nya kan? Akhir Jazamkan mudhari'nya. akhir fi'il mudhari'. Nah, tanda jazamnya kan nanti sesuai dengan jenis mudhari'nya kan? Kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir, tanda jazamnya apa? Sukun. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, tanda jazamnya hazaf huruf ilat. Kalau fi'il mudhari' tanda jazamnya apa? Dia af'alul khamsah misalnya. Berarti tanda jazamnya hazaf nun. Nah, fi'il amar ketika menyebutkan hukumnya, mabni apanya, itu dia selalu mabni sesuai dengan apa mudhari'nya dijazamkan. Nah, sekarang contoh. Misalnya iqra kitabak. Ya, iqra kitabak. Apa arti iqra kitabak? Bacalah. Nah, bacalah bukumu. Iqra kitabak. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Iqra. Ya. Kira-kira dia mabni apa iqra? Mabni sukun ya. Mabni sukun atau mabni fathah? Sukun. Mabni sukun. Kenapa mabni sukun, Bu? Karena fi'il mudhari' akhir. Karena fi'il mudhari' iqra, yaitu taqra'u, itu tanda jazamnya adalah sukun. Tanda jazamnya sukun. Itu makanya iqra tanda jazamnya adalah mabni, tanda mabninya adalah sukun. Nah, jadi kalau seandainya kita analisis ya Bapak Ibu, iqra posisinya apa iqra? Fi'il. Oke, posisinya fi'il ya. Hukumnya mabni. Oke, tanda mabninya sukun. Nah, tanda mabninya sukun. Ya, tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? FMSA. Alasannya karena dia fi'il amar. Fi'il amar, Ustaz. Iya, iqra kan fi'il amar. Iqra. Karena dia fi'il amar yang sahih akhir. Jadi fi'il amar itu dijazamkan, sekali lagi, tanda mabni fi'il amar itu adalah sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Oke, contoh lain. Misalnya iqra'a kitabakuma misalnya. Apa arti iqra'a kitabakuma? Bacalah kalian berdua. Nah, bacalah oleh kamu berdua kitabakuma, kitab kamu.
Ya, kitab kamu berdua. Oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Iqro'a. Ya, posisinya sebagai apa? Iqro'a. Fi'il. Nah, posisinya fi'il. Oke, hukumnya sekarang. Mabni. Sukun. Mabni ya. Kenapa mabni? Karena Iya. dia Karena fi'il amar kan. Fi'il amar itu kan selalu mabni. mabni. Oke. Nah, sekarang tanda mabninya apa, Bapak Ibu? Fathah. Iqra'u, Iqra'a. Fathah bukan? Fathah ya. Fathah. Ingat, Sukun. Iqra'a dia tanda jazamnya apa? Ketika dia menjadi mudhari, tanda jazamnya apa kira-kira Bapak Ibu? Iqra'a dari mana? Dari fi'il apa? Asalnya. Taqra'u. Iqra'a bil alif, dengan alif. Taqra'ani kan? Ya. Taqra'a, ingat fi'il mudhari diambil dari fi'il amar diambil dari mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Nah, itu harus diingat terus. Nah, Iqra'a kira-kira dia diambil dari mana? Taqra'ani. Taqra'ani. Oke. Taqra'ani ketika dia jazamkan apa tanda jazamnya? Taqra'ani. Hazaf nun. Hazaf nun berarti Hazaf nun. tanda jazamnya mabni Hazaf nun. Hazaf nun. Nah, ini yang saya maksud. Jadi tanda mabninya ya sesuai dengan apa mudhari'nya dijazamkan. Jadi iqra'a fi'il mudhari asalnya kan taqra'ani. Apa tanda jazam taqra'ani ketika dijazamkan? Hazaf nun. Hazaf nun. Berarti tanda mabninya adalah hazaf nun. Nah, seperti itu. Kenapa? Kenapa hazaf nun tanda jazamnya? Apa tanda mabninya? Karena dia fi'il amar yang bersambung dengan alif tasniyah. Nah, itu jawabannya. Ya, karena dia fi'il amar yang bersambung dengan alif tasniyah. Oke. Nah, contoh lagi supaya lebih paham. Oke, kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Iqra'u kitabakum. Bacalah oleh kalian buku kalian masing-masing, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya nanya, Iqra'u kira-kira ini apa dia? Kalau kita analisis Iqra'u fi'il. Nah, posisinya fi'il. Oke, cukup fi'il ya. Hukumnya sekarang Mabni. Oke, sekarang tanda mabninya apa kira-kira, Bapak Ibu? Hazaf nun. Nah, hazaf nun juga. Kenapa hazaf nun? Karena fi'il amar yang bersambung karena dengan fi'il amar yang bersambung dengan apa? Waw. Apa ini? Jama'. Jama'. Yang bersambung dengan waw. Jama'. Waw jama'. Nah, seperti ini caranya. Jadi fi'il amar tanda mabninya bukan berdasarkan harkat akhir dari katanya. Ya, berbeda dengan kata-kata sebelumnya yang mabni. Kalau kata sebelumnya tanda mabninya berdasarkan harkat huruf terakhir kan, Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Nah, tapi khusus untuk fi'il amar tanda mabninya sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Jadi kalau mudhari'nya dijazamkan dengan sukun, maka tanda mabninya sukun. Kalau fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan hazaf nun, maka tanda mabninya adalah hazaf nun. Kalau mudhari'nya dijazamkan dengan hazaf huruf ilat, berarti tanda mabninya apa? Hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Ustadz. Satu lagi supaya lebih paham nih.
Misalnya seperti ini. Apa artinya? Wadi'ullah. Ud'u Ud'ullaha mutawadi'an. Apa artinya mutawadi'an? Nah, berdoalah kamu kepada Allah dalam kondisi tawadhu', merendahkan diri ya, mutawadhi'an. Jangan berdoa tapi sombong. Nah, itu nggak bakalan diterima. Bukan doa nantang. Nah, itu bukan doa. Ini contoh Bukan saja minta, ya. tapi nantang. Ngomel. Nanti ya. Minta tapi marah-marah ya. Nah, itu Allah nggak bakalan ngabulin itu. Nah, ud'ullaha mutawadhi'an. Berdoalah Anda kepada Allah dalam kondisi mutawadhi'an, ya, rendah diri. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ud'u. Oke, posisinya sebagai apa? Ud'u. Fi'il. Oke, posisinya fi'il ya, hukumnya Mabni. mabni. Kenapa mabni? Karena dia fi'il fi'il amar. Oke. Nah, sekarang tanda mabninya apa kira-kira Bapak Ibu? Hazaf nun. Hazaf nun atau hazaf huruf ilat? Ilat ya. Hazaf huruf ilat tanda jazam atau tanda mabninya. Hazaf huruf ilat. Kenapa hazaf huruf ilat? Alasannya apa? Karena dia fi'il amar yang bersambung dengan huruf ilat. Nah, karena dia fi'il amar, kalau di atas apa? Fi'il amar yang sahih akhir. Berarti kalau ini fi'il amar yang mu'tal akhir. Nah, itu jawabannya. Ya, karena ud'u asalnya apa? Ud'u Bapak Ibu. Tada'una. Tada'u. Ya. Jadi ud'u asalnya adalah tada'u. Fi'il mudhari'nya adalah tad'u. Nah, bukan tad'una. Oh, tada'u aja, Ustaz. Da'a yad'u. Ya. Nah, ketika dia jadi mukhatab berarti tad'u. Oke. Gimana cara mengubah dia menjadi fi'il amar? Tad'u. Jazamkan akhirnya. Akhir fi'il mudhari'. Nah, tad'u, jazamkan. Jadi apa dia Bapak Ibu? Tad'u. Pakai waw atau tanpa waw? Tanpa waw. Tanpa waw. Kenapa tanpa waw? Membuang huruf ilat. Ya, karena dia mudhari' mu'tal akhir ya. Tanda jazamnya membuang huruf ilat. Oke, sekarang tad'u, langkah kedua. Buang huruf mudhari'ah. Buang huruf mudhari'ahnya. Jadi apa dia? Belum bisa dibaca. Belum bisa dibaca ya. Hanya dua huruf nggak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, tambahkan hamzah wasol di awalnya. Oke, apakah sudah bisa dibaca? Belum. Masih belum. Karena belum bisa dibaca, Harokati. harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fi'il. Kira-kira ain fi'il di sini yang mana Bapak Ibu? Yang Ain. Huruf ain ya. Dalnya apa namanya? Dal Fa fi'il. Ain fi'il. Yang lam fi'ilnya mana? Yang di ujung. Wow yang sudah dibuang tadi. Betul. Nah, harkat hamzah wasol itu adalah tergantung harkat ain fi'il. Nah, sekarang saya nanya, ain fi'ilnya berharkat apa, Bapak Ibu? Domah. Berarti hamzah wasolnya Domah. Oke. Itu makanya dibaca ud'u. Ya. Ud'u. Nah, ini asal kenapa ud'u dibaca ud'ullaha mutawadhi'an. Ya, berdoalah Anda kepada Allah dalam kondisi rendah diri. Oke, mutawadhi ya, tawadhu. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, jadi ciri fi'il amar yang yang ketiga adalah fi'il amar itu dimabni sesuai dengan apa mudhari'nya dijazamkan. Nah, ini yang perlu diingat ini. Ini kaidah penting ini.
Fil amar di mabni sesuai dengan apa fil mudhari'nya dijazamkan. Oke, sekarang saya nanya, iqra. Mana fa'il iqra, Bapak Ibu? Ana bukan. Iqra. Mustatir. Anta mustatir. Anta mustatir. Ingat tadi saya bilang kalau fil amar mufrad mukhatab ya fa'ilnya selalu dhamir anta yang mustatir. Mustatir. Oke, berarti anta posisinya sebagai apa? Anta. Fa'il. 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 Oke, hukumnya Rafa. mabni. Mabni. Tanda mabninya Fatah. 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 anta. Oke, fatah gitu ya. Kenapa fatah anta? Karena dia dhamir Mir. rafa Dhamir rafa. munfasil mustatir. Mustatir. Kan dia tidak terlihat. Iya. Mustatir ya. Iya, iya. Dia terlihat ini karena sengaja saya tulis ya anta. Sebenarnya dia tidak terlihat. Oke, dhamir rafa. Kenapa anta dhamir rafa, Bapak Ibu? Karena posisinya sebagai fa'il. Sebagai Nah, fa'il. karena fa'il. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah. Oke, Tidak- kenapa tidak mustatir? Terlihat. Karena tidak Tidak terlihat. Nah, karena dia tidak terlihat. Ya, jadi anta ini namanya dhamir rafa munfasil Mustatir. mustatir. Oke. Sekarang iqra'a. Iqra'a. Mana fa'il iqra'a kira-kira? Alif. Alif ya, alif yang jadi fa'il. Berarti alif kalau kita analisis posisinya sebagai Fa'il. 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 Hukumnya Mabni. 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 Tanda mabninya Fatah. Sukun. iqra'a. Sorry. Sukun. Sukun ya. Oh, iya. Selain fil amar, tanda mabninya adalah harkat akhirnya, Bu. Ya, karena alif di sini tidak bisa. karena alif tidak bisa menerima harkat, maka dia dianggap mabni Mabni sukun. sukun ya. Sukun. Oke, berarti dia mabni sukun. Alasannya kenapa dia mabni sukun? Karena dia dhamir Mir. Rafa. rafa Muttasil. muttasil Tasil. Baris. baris. Oke, karena dia terlihat ya. Karena dia tertulis. Berbeda dengan anta tadi. Kalau anta dia tidak tertulis atau tersembunyi. Oke, iqra'u. Mana fa'ilnya? Iqra'u. Alif. Alif atau waw? Wow. Nah, waw yang jadi fa'il ya. Sementara alif ini sebagai apa? Alif fariqah. Nah, dia alif fariqah saja, dia tidak punya posisi. Dia hanya bernama alif fariqah yang bertugas membedakan antara waw jamak dan dengan waw atof. Atof. Nah, itu yang disebut alif fariqah. Kalau posisinya ada nggak Bapak Ibu alif ini? Tidak ada. Tidak ada posisinya, dia hanya fariqah saja. Ya, dia hanya alif fariqah saja, tanpa punya posisi. Adapun waw posisinya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Oke, hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. Sukun. tanda mabninya sukun. Alasannya karena dia dhamir Dhamir. rafa Dhamir rafa. muttasil Tasil. baris. Baris. Ya, dhamir rafa muttasil baris. Oke, kayaknya dhamir ini sudah paham betul ini. Amin ya Allah. Oke. Nah, terakhir ud'u. Mana fa'il ud'u? Ingat, Uda'u. kalau mufrad mukhatab, fa'ilnya selalu Anta mustatir. anta Anta mustatir. mustatir. Berarti ada anta di dalamnya. Anta. Berarti kalau analisis anta sama dengan, nah yang ini ya, iqra kitabak. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silakan kalau ada yang ragu ditanyakan dulu. Ada Ustadz. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustadz. Saya mau bertanya yang ayat tadi Ustadz, yang nafsu. Tadi Ya. tadi Ustadz menjelaskan bahwa nafsu itu kalau di dalam Al-Qur'an dia pasti muannas ya Ustadz. Iya. Nah, itu ada alasannya nggak Ustadz? Oke, baik. Jadi
ada beberapa ketentuan ya yang menyebutkan kapan saja isim itu dihukumi muannats. Ya. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kapan isim disebut atau dihukumi muannats ketika dia mempunyai tanda muannats. Apa tanda muannats itu? Nah, tanda muannats itu pertama ta marbutoh. Ya. Saya tuliskan ya. Ya, Ustaz. Oke. Yang pertama, setiap isim yang mempunyai tanda muannats. Berarti dia muannats ya. Tanda muannats itu ada berapa? Tanda muannats itu diantaranya yang pertama, tanda muannats itu ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Jadi kalau setiap kata yang ada ta marbutoh di akhirnya, nah berarti dia dihukumi muannats. Apa contohnya? Saburatun. Ya, saburatun. Terus apa lagi? Madrasatun. Fatimatu, madrasatun. Qalan suwatun. Ya. Kemudian apa lagi? Min dodatun. Ya, meja tamu, min dodatun. Oke, terus apa lagi? Kurrosatun, ya, tollasatun dan lain sebagainya. Asalkan di akhir kata marbutoh, ya, maka isim itu dihukumi muannats. Oke. Oke, kemudian apa? Masih ada tanda muannats yang lain, bukan hanya ta marbutoh. Nama perempuan. Nah, ya. Tanda muannats itu yang selanjutnya adalah alif taknis maqsurah. Ya, alif taknis maqsurah. Nah, dia dihukumi muannats juga. Apa contohnya? Hubla. Ya, hubla. Nah, apa arti hubla? Perempuan hamil. Ya, perempuan hamil. Nah, kenapa hubla dihukumi muannats? Karena dia diakhiri oleh alif taknis maqsurah. Nah, ini namanya alif taknis maqsurah. Ya, alif taknis maqsurah. Nah, dia dihukumi muannats. Oke. Begitu juga tanda muannats yang selanjutnya. Alif taknis maqsurah itu apa, Ustaz? Nah, maqsurah itu yang seperti ini, ya. Alif taknis Iya, maqsurah. Kayak Nah, dia seperti alif tapi tidak bayyinah. bertitik ya, Ustaz. Ya, dia seperti ya, tapi akhirnya tidak bertitik. Nah, itu namanya alif taknis maqsurah. Dalam bahasan isim ghairu munsharif, nah itu sudah kita bahas itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa rujuk lagi pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kan ada 9 penyebabnya ya. Nah, salah satu penyebab yang 9 kalau isim itu diakhiri oleh alif taknis maqsurah. Oke, kemudian yang selanjutnya tanda muannats itu adalah alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah. Kursornya. Oke, sebentar. Oke, yang selanjutnya alif taknis mamdudah. Ya. Nah, ini juga tanda muannats. Setiap isim yang di akhirnya ada alif taknis mamdudah, maka isim itu dihukumi muannats. Apa contohnya? Misalnya hamro. Ya, hamro. Ya, perempuan yang kemerah-merahan, hamro. Hamro'u. Nah, hamzah di akhir ini namanya alif taknis mamdudah, Bapak Ibu. Ya, hamro, ya. Nah, setiap
isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, maka dia dihukumi mu'annas. Muannas. Oke, berarti tanda mu'annas itu bukan hanya ta marbutoh saja, tapi bisa alif ta'nis maksuroh, kemudian alif ta'nis mamdudah. Oke, ini satu ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan isim itu dihukumi mu'annas, ya, yaitu ketika isim itu mengandung makna tempat, ya, nama tempat, kemudian nama daerah, provinsi, ya, provinsi, kabupaten atau apapun yang pokoknya nama distrik ya. Nah, itu semuanya dihukumi muannas. Kabupaten dan lain sebagainya. Pokoknya asalkan dia nama daerah, ya, nama tempat, nah itu dia dihukumi muannas. Begitu juga nama qabilah atau nama suku. Nah, itu dihukumi dihukumi muannas juga. Kabilah. Nama kabilah, nama suku. Contoh, Ya tarim wahlahalat. Makkah. Makkah mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Muannas. Muannas. Jakarta mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Oke, sekarang Baghdad. Muannas. Muannas juga. Kenapa muannas? Ada alif. Nah, karena nama ini ya. Oh, nama tempat. Nama tempat. Iya. Oke. Quraisy. Muannas juga. Suku Quraisy, suku Nabi Quraisy. Itu juga muannas. Walaupun nggak ada ta. Walaupun tidak ada ta marbutohnya, Bu. Tidak ada alif ta'nis maksurohnya, tidak ada alif ta'nis mamdudahnya. Nah, dia tetap dihukumi muannas. Nah, gitu. Quraisy, terus apa lagi misalnya? Betawi misalnya, Sunda. Nah, itu semuanya dihukumi muannas itu. Jawa. Ya, nama-nama suku Jawa. Ya, itu semuanya dihukumi muannas. Atau misalnya apa lagi? Quraidah ya. Salah satu nama suku di Mekah itu Bani Quraidah. Nah, itu muannas juga. Nah, kalau Quraidah kan ada ta marbutohnya juga kan? Iya, betul. Nah, jadi sudah lengkap ini tanda muannasnya. Oke. Nah, ini dua. Nah, kemudian yang ketiga, ya, isim itu dihukumi muannas juga ketika ia berupa isim-isim atau berupa anggota badan yang berpasangan, ya, anggota badan yang berpasangan. Nah, itu juga dia dihukumi muannas. Apa contohnya? Tangan. Udunun. Nah, contoh udhunun, telinga. Ya. Udhunun, Ainun. Yadun. udhunun. Telinga. Oke, udhunun. Yadun, tangan. Rijlun. Terus apa lagi? Yadun udah. Ya, udhunun, yadun, ainun. Ya. Kemudian Anfun apa lagi? Anfun. Ah, kalau anfun Enggak berpasangan ada nggak, Bu? pasangannya. Lubang air. Mulut satu ya. Hidungnya dua. Kalau anfun itu satu. Lubangnya yang dua. Nah, jadi yang kita hitung itu anggotanya gitu ya. Kalau yang kalau dia sepasang, nah itu dia dihukumi muannas. Nah, udhunun, yadun, rijlun, ainun. Kemudian apa lagi misalnya? Ada lagi yang berpasangan? Apa ya? Ginjal. Oh iya, ginjal, Ustaz. Ginjal ada ya. Emang tahu ada dua. Oke. Kemudian khod, ya, khodun atau khodun ya, pipi. Nah itu juga itu dihukumi muannas juga karena dia berpasangan. Nah kalau roksun
kepala. Nah, itu enggak, itu mudzakkar dia. Ra'sun kan enggak berpasangan, cuman satu ya. Gigi banyak itu boleh. Nah, gigi enggak berpasangan lagi, Bu, banyak. Sinunnya atas Nah, bawah ya, Bu. Benar Kalau juga sin tuh. nun, nah kalau sin nun itu mudzakkar, Bu. Nah, benar, jadi ya. seperti itu ya. Jadi ketika isim itu menunjukkan makna anggota badan yang berpasangan, maka dia otomatis dihukumi mu'annas. Mu'annas. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk yang terkait pertanyaan yang ini ya. Nafsu. Nah, Ya, Ustaz. tergolong mu'annas juga setiap kata yang dinaskan oleh Al-Qur'an sebagai isim mu'annas. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa nafsu kita anggap mu'annas? Karena Al-Qur'an sendiri yang menganggap dia mu'annas. Dari mana kita tahu nafsu ini mu'annas? Karena Allah mensifati nafsu ini dengan mutma'innah. Mutma'innah ini mu'annas atau mudzakkar, Bapak Ibu? Mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Tak marbutoh. Nah, ada ta marbutoh di akhirnya. Kalau sifatnya mu'annas, berarti mausufnya juga dihukumi mu'annas. Maka secara otomatis kalimat nafsu, sekalipun dia mudzakkar secara lafaz, tapi secara makna hukumnya adalah mu'annas. Kenapa dia mu'annas? Karena Al-Qur'an sendirilah yang menghukuminya mu'annas. Nah, ini dalil, Mbak ya. Kenapa dia mu'annas ya? Ya karena Al-Qur'an sendiri yang menghukumi. Nah, tidak ada dalil yang lebih kuat selain Al-Qur'an. Bahkan nahwu dan shorof sekalipun, kalau bertentangan kaedahnya dengan Quran, maka yang didahulukan adalah Al-Qur'an. Karena nahwu shorof itu munculnya belakangan setelah Al-Qur'an turun. Jadi jangan mentang-mentang, waduh, saya udah belajar nahwu sekian bulan, sekian tahun. Ini salah nih. Ini Al-Qur'an salah. Masa ini ini kalimatnya beralif lam, kemudian bertanwin. Bukan nahwu, bukan Al-Qur'annya yang salah. Tapi kaedah nahwu shorofnya yang tidak cukup untuk menghukumi Al-Qur'an. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau kita menemukan ada kaedah-kaedah bahasa Arab di Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan nahwu shorof, ya, bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi nahwu shorofnya yang tidak mampu merumuskan kaedah bahasa Arab dari Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi setiap kata yang dinaskan oleh Al-Qur'an sebagai isim mu'annas, maka dia dihukumi mu'annas. Apa contohnya? Syamsun. Ya. Syamsun mu'annas juga. Wasyamsi wa duhaha, ya. Itu haknya kembalinya ke syamsun. Kemudian qamarun. Qamarun juga ada salawatnya juga ya, qamarun. Ibu Suci hafal. Oke. Begitu juga dengan nafsu. Ya, nafsun. Nah, jadi kalimat-kalimat yang dihukumi mu'annas oleh Al-Qur'an, maka kita juga harus menghukuminya sebagai isim mu'annas. Jadi kenapa nafsu mu'annas? Ya karena Quran sendiri yang bilang dia mu'annas. Nah, itu jawabannya, Mbak. Mohon maaf Ustaz, satu lagi Ustaz. Jadi walaupun tidak ada mutmainnahnya itu tetap mu'annas Ustaz. Iya, walaupun mutmainnahnya nggak ada, tetap saja nafsu ini dihukumi mu'annas. Ya, dia mu'annas itu bukan gara-gara mutmainnah, bukan. Tapi ini hanya sebagai petunjuk kalau nafsu dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena sifatnya harus mu'annas gitu. Mutmainnah ini kan di sini sebagai na'at. Ya, sebagai na'at dari nafsu. Biasanya na'at itu harus mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Ya. Kenapa mutmainnah mu'annas? Ya karena nafsu dihukumi mu'annas.
Satu seperti lagi itu. Ustadz, dan Ya. bagaimana kita bisa tahu setiap kata yang dinaskan oleh Al-Quran itu sebagai mu'anas kayak Ustadz tadi bilang, contohnya Syamsun, Komarun. Nah itu taunya Jadi, kalau itu taunya, dinaskan dari Al-Quran Ustadz ya. taunya dari domir yang ada setelahnya. Oh. Ya, misalnya asyamsu. Nah, dari domir setelahnya wasyamsi waduhaha. Waduhaha. Nah, haknya kan muannas. Oh iya Wal Ustadz. qamari idza talaha. Talaha. Nah, seperti Bukan itu. hu ya. Kalau Bukan nggak hu, ada bukan misalnya wash. berdiri sendiri, bagaimana Pak Ustadz? Itu Gimana, Bu? termasuk mu'anas nggak? Kalau misalnya berdiri sendiri, nafsun sendiri gitu, dibilang sebagai mu'anas apa bukan? Tetap muannas, Bu. Oh, gitu. Tetap Walaupun mu'anas. tidak ada sambungan di belakang itu ya. Iya, walaupun tidak ada sambungan. Nah, sekali lagi saya bilang, nafsu ini dia sudah mu'annas dari awal. Buktinya apa? Buktinya naatnya juga mu'annas. Jadi kemu'annasan kalimat nafsu ini bukan gara-gara dia disifati dengan isim mu'annas, bukan. Tapi gara-gara dia mu'annas lah, maka mutmainnah ini dimu'annaskan atau naatnya dimu'annaskan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kita tahu nafsu ini mu'annas itu dari domir-domir yang disebutkan Allah kembalinya ke lafaz nafsu. Nah, itu selalu mu'annas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Al-ardu juga, ya. Lafaz ardun. Nah, itu juga mu'annas itu. Ya, ardun, bumi. Nah, samaun. Ya, samaun itu juga mu'annas. Nah, seperti itu. Keterangan ini nanti Bapak Ibu bisa cek lebih dalam contoh-contohnya, ya, isim-isim yang secara nas itu dianggap mu'annas, itu ada contohnya dalam Kamus Al-Munjid. Ya. Jadi Kamus Munjid itu di muqaddimah awalnya kurang lebih ada 50-an halaman. Nah, itu ada keterangan salah satunya terkait dengan isim-isim mu'annas. Apa saja isim-isim yang dihukumi mu'annas oleh Al-Qur'an. Nah, di sana ada itu. Nah, nanti Ya, bisa baik Ustadz. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, nah kita berarti apa tadi terakhir ciri yang ketiga ya. Ciri yang ketiga fi'il amar itu dimabni sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, ciri fi'il amar yang selanjutnya. Fi'il amar mempunyai 6 tasrif lughawi. Nah, kalau 6 berarti lebih mudah ini ya. Fi'il amar mempunyai 6 tasrif lughawi. Oke. Kalau fi'il madhi 14. Fi'il mudhari 14. Kalau fi'il amar cuma 6. Nah, berarti ini lebih gampang ini, lebih mudah. Oke, kita coba ya. Nah, fi'il amar kan hanya untuk mukhotob dan mukhotobah. Oke. Nah, ini mufrad, sana, jamak. Oke. Nah, tasrif fil amar itu cuma 6. Ya. Nah, misalnya kita tasrif apa misalnya? Iftah tadi ya. Iftah. Nah, tasrifnya cuma 6. Berarti iftah, kemudian iftaha, iftahu. Oke, terus kalau di sini
Iftahi. Nah, kalau iftahat nggak ada, Bu. Itu fi'il madhi ya. Fatahat. Nah. Iftahi. Terus iftaha. Iftahu. Sudah 6 saja. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna ya. Iftahna maksudnya ini. Nah, ini saya nguji tadi ini. Oke, bukan iftahu ya. Oke, tadi saya nguji ada yang udah tidur atau gimana gitu. Ternyata ini. Oke. Nah, untuk jamak mukhatabahnya iftahna, Bu ya. Iftahna. Jadi iftah ya, iftah, iftaha, nah, iftahu. Oke, terus iftahi, iftaha, nah, iftahi, kemudian iftaha, iftahna. Oke. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Ada lagunya nggak, Ustadz? Kalau untuk yang pendek ini saya nggak punya lagunya, Bu. Mbak. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya. Boleh. Kalau ada lagunya silakan di. Bu Nafia coba barangkali contohin. Wah, nggak punya juga saya, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya silahkan ya. Nah, kalau untuk fi'il amar biasanya datar aja. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke, sekarang iqra. Iqra, Iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'na. Oke, sekarang il'ab. Il'ab, il'aba, il'abu, il'abi, il'aba, il'abna. Oke, sekarang salim. Salim, Salim, salima, salimu. Oke, terus salima, salimna. apa maknanya salim? Selamat. Salim, beri salam lah. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Allah beri salawat, beri salam dan berkatilah ya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Barik. Barika, bariku, ya, terus barikna. Nah, oke. Berarti gampang sekali ya tasrif fi'il amar. Karena ada dilihat. Karena bersama jadi saya bisa, Ustaz. Karena bersama bisa, Bu ya. Nyontek itu, Oke. Enggak masalah ya. Nanti dilancarkan setelah ini. Sebelum tidur nanti tasrifkan semua fi'il amar yang ada di amsilah tasrifiyah. Oke. Kemudian ciri yang selanjutnya, fi'il amar bisa dihubungi akhirnya oleh nun taukid saqilah. Berarti dia sama seperti fi'il mudhari. Ya. Yang bisa dimasuki nun taukid itu adalah fi'il mudhari dengan fi'il amar. Kira-kira kenapa fi'il amar bisa dimasuki nun taukid saqilah, Bapak Ibu? Logikanya, kira-kira apa? Biar perintahnya tuh bisa lebih dipercaya, Ustadz. Bisa jadi ya. Penekanan perintah. Ya, penekanan perintah supaya perintahnya lebih kuat. Ya. Nah, dan dilakukan mungkin. Enggak, logikanya gini. Kenapa fi'il amar sama-sama bisa menerima nun taukid seperti fi'il mudhari?
Apa kira-kira alasannya? Oh, karena fiil amar itu diambil dari fiil mudhari, Nah, Ustaz. itu dia jawabannya. Karena fiil amar seperti yang saya sampaikan di awal, dia terambilkan dari fiil mudhari. Berarti karena fiil mudhari bisa dimasuki nun taukid, maka otomatis fiil amar pun juga bisa dimasuki nun taukid. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang bagaimana bentuknya fiil amar kalau dimasuki nun taukid? Nah, misalnya iftah. Jadi apa dia? Iftah. Iftahanna. Iftahanna. Iftahan. Nah, kalau di sini iftahani. Di sini. Kemudian iftahunna. Nah, iftahunna. Oke. Terus mufrad mukhatabah. Iftahinna. Terus iftahani. Oke. Kemudian Terus iftahanani. Iftahnani. Nah, sama dengan fiil mudhari. Ya, sama dengan fiil iya. mudhari. Nah, iftahanna, iftahani, iftahunna, iftahinna, iftahani, iftahnani. Nah, jadi ini perintah yang super keras ya. Karena dia punya nun taukid saqilah. Oke. Nah, kita ulang bersama Bapak Ibu 1 2 3. Iftahanna, iftahani, iftahunna. Nah, yang musannanya dikasrohkan Bu nunnya. Iftahani, iftahunna. Terus Iftahinna, iftahani, iftahnani. Nah, iftahnani. Oke, sekarang il'ab. Jadi apa dia? Il'abanna. Oke. Il'abunna. Ya, terus Il'abinna. Il'abani. Il'abnani. Nah, il'abnani. Oke, sekarang iqra. Iqra'anna. Iqra'ani. Ya. Iqra'unna. Iya. Iqra'inna. Iqra'ani. Iya. Iqra'nani. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tasrifnya sama sebenarnya dengan fiil mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Ya, taftahanna, taftahani, taftahunna, taftahinna, taftahani, taftahnani. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lancar nasrif fiil mudhari, nah insya Allah fiil amar ini nggak susah. Ya, di samping karena jumlahnya sedikit, nah, kemudian juga karena dia sama tasrifannya dengan fiil mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Bedanya kalau fiil amar ditambahkan hamzah wasal di awalnya. Oke. Terus yang terakhir, fiil amar bisa dihubungi apa nih? Yang akhirnya oleh nun taukid khafifah. Nah, nun taukid ya, oleh nun taukid khafifah. Apa itu khafifah? Nun taukid yang ringan, maksudnya yang tidak sekuat nun taukid sakilah ya. Kalau sakilah dia nun tasydid. Tapi kalau yang khafifah cuma nun sukun ya. Nah. Oke. Nah, ada berapa tasrif fi'il amar ketika disambungkan dengan nun taukid khafifah? Ada yang jelas 3. Di sini. Nah, di sini nggak ada. Ya. Kemudian di sini juga nggak ada. Kemudian di bawahnya tidak ada juga, Ustaz. Okay. Cuma 3 ya. Cuma 3. Jadi apa dia? Iftahan. Nah, iftahan. Iftahun, iftahin. Iftahan, iftahun. Kalau di sini iftahin. Nah, seperti itu. Oh, enak ya 3. 3. Kalau mudhari berapa?
Kalau fi'il mudhari dulu Kalau fi'il mudhari ada 8. 8 ya. Untuk mukhatabahnya juga 3. Taftahan, taftahun, taftahin. Taftahin. Nah, karena fi'il amar terambilkan dari mudhari yang mukhatab dan mukhatabah, maka tasrifan fi'il amar cuma ada 3 saja ketika dia dihubungi oleh nun taukid khafifah. Nah, iftahan, iftahun, iftahin. Oke, iqra. Iqra'an, iqra'un, iqra'in. Oke, sekarang salim. Saliman, salimun, salimin. Salimin ya. Oke, barik. Barikan, barikun, barikin. Barikin. Oke, sekarang istaghfir. Istaghfirun, istaghfirin. Nah, oke. Istaghfiron, istaghfirun, istaghfirin. Nah, inilah ciri dari fi'il amar. Nah, jadi kurang lebih ada 6 ya, ada 6 cirinya. Nah, sekiranya ini lebih mudah ya, lebih mudah dari 2 fi'il sebelumnya. Oke. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan, berarti hukum fi'il amar itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3 ya, ada mabni sukun, kemudian ada mabni apa? Mabni di atas apa? Mabni hazaf aja. Hazaf ini aja ya. Iya, mabni hazaf aja, Ustaz. Hazaf nun. Kemudian yang terakhir mabni hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat. Oke. Jadi tanda mabninya ada 3. Mabni sukun kalau tidak bersambung dengan waw dengan waw jama', alif isnaini ataupun ya muannas mukhatabah. Kalau mabni hazaf nun kapan itu? Ketika akhirnya bersambung dengan waw jama', alif isnaini atau ya muannas mukhatabah. Mabni hazaf ilat, hazaf huruf ilat kapan? Ketika fi'il amar berbentuk mu'tal akhir. Nah, dia berupa fi'il amar yang mu'tal akhir. Nah, seperti ini. Nah, selesai bahasan fi'il amar. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang ragu, Bapak Ibu, silakan ditanyakan dulu. Saya kira jelas ya. Cara membuatnya, kemudian ciri-cirinya, nah, yang terakhir hukumnya. Ya, ada yang mabni sukun, ada yang mabni di atas hazaf nun, kemudian mabni dengan hazaf huruf ilat. Nah, mabni dengan sukun. Bisa nanya, ya, silakan Pak Uce. Ya, sorry baru sempat muncul lagi. Ustaz, kalau yang silakan. Fi'il amr yang berakhiran nun taukid sakila dan khafifah ini di Al-Qur'an ada banyak digunakan juga ya atau jarang ya? Fi'il amr, Pak. Ya, yang fi'il amr dengan nun taukid sakila dan khafifah ini. Iya. Bisa dikatakan ya agak jarang sih Pak kalau dibandingkan dengan fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari yang ada nun taukidnya, nah itu lumayan banyak. Lanabluwanna. Ya, itu nun taukid sakilah itu. Kemudian apa? Walatasma'unna. Walatansurunna. Apa lagi misalnya? Aliyakunanna, lanakunanna minal khasirin. Nah itu nun taukid semua Pak, nun taukid sakilah. Ya. Walanasfa'an bin nasiyah. Nah, itu nun taukid khafifah itu nasfa'an. Kelihatannya tanwin tapi sebenarnya nun taukid khafifah. Nah, tapi kalau fi'il amar yang dihubungi oleh nun taukid dalam Al-Qur'an ya sependek yang kita baca ya, itu enggak banyak, Pak.
apa ya contohnya ya? Ya jarang sih Pak. Iya. Jarang. Nanti kalau diingat-ingat ini nggak ingat dia. Nanti kalau kita baca Quran, nah kadang ketemu gitu. Nah nanti kalau ada, insya Allah saya share. Kalau bedanya fi'il amar dengan lam amar apa Ustaz? Nah fi'il amar itu dia tidak didahului oleh lam amar. Ya. Nah kalau lam amar itu biasanya dia masuk ke dalam fi'il mudhari, Pak. Nah, misalnya gini. Lam amar itu dia juga memfaedahkan perintah nanti. Nah, kalau itu huruf jazam, Bu. Ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, fi'il amar itu contohnya seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim atau falyaqul khairan. Nah, falyaqul khairan au liyasmut. Ya, liyasmut. Nah, ini namanya lam amar, Pak. Ya, lam amar itu biasanya dia masuk kepada fi'il mudhari. Dan dia juga termasuk salah satu dari amil jazam yang 18. Nah, falyaqul khairan, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, atau liyasmut, hendaklah dia diam. Nah, kalau tidak mampu mengatakan yang baik, maka diamlah. Nah, jadi lam di sini dia disebut dengan lam amar, Pak. Ya, lam amar. Kenapa lam amar? Ya karena dia mengandung makna perintah ketika dia disambungkan dengan fi'il mudhari setelahnya. Nah, nanti di bahasan huruf-huruf jazam nanti kita akan sebutkan. Huruf jazam itu ada 18. Lam, lama, alam, alamma, lamul amri wad du'a. Nah, ini dia. Lamul amri wad du'a. Kemudian lamun nahyi wad du'a. Nah, jadi salah satu amil jazam itu adalah lamul amri, lam amar, yang biasanya dia masuk ke fi'il mudhari. Dan dia menjadikan makna mudhari itu seolah-olah seperti fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar, makna perintahnya itu muncul dari sighatnya sendiri. Dari iftah misalnya. Dari akrim, karim, salim, dan lain sebagainya. Jadi makna perintahnya itu muncul dari sighatnya sendiri. Nah, sementara kalau lam amar dia memunculkan makna perintah ya ketika dia disambungkan dengan fi'il mudhari setelahnya. Nah, kira-kira itu bedanya, Pak. Dan lam amar dia masuk salah satu dari amil jazam yang 18. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Ustadz, saya juga mau bertanya lagi, Ustadz. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya, yang waktu itu Ustadz kan kalau fi'il mudhari itu dia kalau udah pakai nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, ternyata belum ini boleh ditambahkan huruf qasam, Ustadz. Ya. Nah, kalau fi'il amar apakah boleh ditambah huruf qasam juga nggak, Ustadz? Fi'il amar ya. Sebenarnya huruf qasam yang saya maksud itu adalah huruf qasam yang disambungkan dengan kata sumpah setelahnya kan, wallahi. Iya, yang wallahi, billahi, tallahi gitu-gitu, Ustaz. Nah, kalau fi'il amar biasanya penggunaan qasam kemudian setelahnya setelahnya ada fi'il amar. Nah, itu biasanya jarang, Mbak. Bahkan bisa kita sebut tidak ada ya. Biasanya qasam itu untuk kalimat yang mengandung makna berita. Ya, untuk kalimat yang mengandung makna berita, pernyataan gitu. Nah, jadi untuk memperkuat pernyataan itu, ya khususnya misalnya fi'il mudhari, untuk memperkuatnya yang paling lemah kita tambahkan nun taukid khafifah. Kalau masih belum percaya, masih belum kuat, tambahkan nun taukid saqilah. Kalau belum terlalu kuat juga, belum percaya juga orang yang di hadapan kita itu,
maka tambahkan lamul ibtida di awalnya. Kalau masih belum percaya juga, tambahkan sumpah di awalnya, wallahi, tallahi, atau billahi. Nah, itu biasanya dalam bentuk pernyataan. Ya, dalam bentuk pernyataan, supaya pernyataan itu lebih dipercayai oleh lawan bicara. Nah, kita tambahkanlah adat-adat taukid seperti itu. Nah, tapi kalau memerintahkan atau dalam konteks perintah, biasanya taukidnya itu cukup dengan nun taukid saja. Ya, kalau perintah biasa, idrib misalnya, unsur, masih belum dia kerjakan, tambahkan nun taukid khafifah, unsuran, ya, unsuran. Tapi dia masih belum kerjakan, nah tambahkan nun taukid sakilah, baru unsuronna. Ya Muhammad unsuronna. Nah, jadi tingkatan fil amar 3 saja, Mbak. Ya, fil amar biasa tanpa nun taukid, kemudian fil amar yang disertakan dengan nun taukid khafifah, kemudian yang terakhir fil amar yang disertakan dengan nun taukid sakilah. Berarti jarang ya Ustadz pakai huruf qasam itu tadi, bahkan jarang. Ya enggak ini aja, maksudnya enggak sesuai dengan konteks kalimatnya ya, gitu. Ya. Masa kita bersumpah terus merintah orang, demi Allah, pergilah. Ya, ada juga sih. Tapi kurang sesuai ya Ustadz. Tapi boleh, tapi kurang sesuai gitu Ustadz. Kurang lazim aja sih. Kurang lazim. Enggak lazim digunakan gitu. Tapi ya, kalau kita gunakan juga gimana? Wallahi, idhab. Nah, idhabanna min hadzal bait misalnya. Demi Allah, pergilah kamu dari rumah ini. Apa kaitannya sumpah? Apa kaitannya sumpah dengan perintah setelahnya? Tapi kalau mudhari bersumpah dalam rangka memperkuat pernyataan. Nah, itu baru dia masuk ya. Ya, Ustaz. Demi Allah, Muhammad itu sedang pergi ke pasar misalnya. Sedang pergi ke pasar aja pakai sumpah ya. Ini contoh saja. Kalau lawan bicara kita tidak percaya. Oh ya juga. Okay. Kalau perintah nggak mungkin, masa ya kalau perintah nggak mungkin kita bersumpah-sumpah. Kemudian kita merintah orang, nah nggak lazim. Sampai gitu, segitunya. Iya. Nah seperti itu. Nah sekarang terakhir ya supaya nggak nanggung. Nah ini nggak banyak bahasannya. Nah yang ketiga jenis dari fiil mabni itu adalah fiil mudhari yang dihubungi oleh nun taukid mubasyarah. Nah, apa ini fi'il mudhari yang dihubungi nun taukid mubasyarah? Yaitu fi'il mudhari ya, yang huruf akhirnya bersambung langsung ya dengan bersambung langsung dengan nun taukid mubasyarah. Nah, nun taukid. Nah, itu namanya mubasyarah. Ya, fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun taukid mubasyarah. Nah, ini tinggal satu lagi, dan nun jama' inath ya, atau nun niswah. Yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya bersambung langsung dengan nun taukid dan juga dengan nun niswah. Nah, apa itu nun niswah? Nun yang mengandung makna banyak perempuan. Oke. Nah ini dia fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun taukid mubasyarah dan nun niswah. Nah fi'il mudhari secara umum hukumnya kan mu'rab. Ya Allah, ya Allah. Dia dihukumi mu'rab. Baik dalam ketiga jenisnya ya, baik yang sahih akhir, mu'tal akhir ataupun af'alul khamsah. Kecuali fi'il mudhari itu dihukumi mabni. Kapan dia dihukumi mabni? Ketika dihubungi oleh nun taukid mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Yang langsung bersambung dengan akhir mudhari. Nah, itu namanya mubasyarah. Nah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Maka hukum mudhari ketika itu adalah mabni. Ya, hukum fi'il mudhari ketika itu mabni. Contoh
Misalnya yang mubasyirah ya. Ini apa bacaannya kira-kira? Yadribanna Muhammadun al-baba. Nah, yadribanna ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Nah, nun ini nun taukid sakilah kan? Iya, Ustaz. Nah, karena dia langsung bersambung dengan ba ini adalah akhir dari fi'il mudhari, maka dia disebut dengan mubasyirah, nun taukid mubasyirah. Ya, nun taukid yang langsung bersambung dengan akhir fi'il mudhari. Nah, ketika dia bersambung langsung dengan fi'il mudhari, ya, maka hukum mudhari'nya berubah menjadi mabni fathah. Ya, mabni fathah. Yadribanna Muhammadun al-baba. Begitu juga dengan ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifah. Jadi apa dia? Yadriban Muhammadun al-baba. Nah, yadriban. Bagaimana cara menganalisis yadriban? Posisinya fi'il. Hukumnya mabni. Nah, mabni jadinya ya, karena dia bersambung dengan nun taukid mubasyirah yang langsung setelahnya, yadriban. Oke. Kemudian tanda mabninya apa Bapak Ibu? Yadriban. Fathah ya. Kenapa fathah? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Oke, begitu juga dengan nun niswah. Apa contohnya nun niswah? Nah, ini. Yadribna. Ya. Yadribna al-baba. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, mana nun niswah pada contoh ini? Nah, inilah yang disebut dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang menunjuk mengandung makna banyak perempuan. Ya. Apa makna yadribnal baba? Mereka perempuan sedang memukul pintu. Gak ada kerjaan ini mereka ya. Nah, mereka perempuan sedang memukul pintu. Nah, fi'il mudhari ketika bersambung dengan 3 nun ini, nun taukid mubasyirah berupa nun taukid sakilah, atau nun taukid khafifah yang mubasyirah, dan nun taukid nun niswa, maka semua jenis fi'il mudhari ini berubah dia. Yang awalnya mu'rab berubah menjadi mabni. Nah, jadi kalau kita analisis, dia berubah menjadi gini. Misalnya yadribna. Gimana cara analisisnya? Yadribna, posisinya fi'il. Oke, hukumnya mabni. Ya, tanda mabninya yadribna. Sukun dia ya, mabni sukun. Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Alasannya karena dia fi'il mudhari yang huruf akhirnya dengan nun niswah. Nah, itu dia. Kalau yadribna ya. Nah, na-nya ini namanya nun niswah. Kalau posisinya sebagai apa nun ini Bapak Ibu? Sebagai fa'il dia. Ya, posisinya sebagai fa'il. Hukumnya mabni. Tanda mabninya apa? Na. Tanda mabninya fathah. Kenapa fathah? Karena dia dhamir rofa mutasil baris. Berarti nun niswah ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Dhamir. Nama lainnya nun niswah. Nah, seperti itu. Jadi fi'il mudhari dihukumi mabni ketika dia bersambung dengan dhamir yang disebut juga dengan nun niswah. Nah, ini khusus ini.
Begitu juga apabila mudhari itu bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Baik itu khafifah ataupun saqilah. Nah, misalnya yadriban. Nah, terakhir ya, yadriban. Berarti posisinya sebagai fi'il. Ke hukumnya mabni. Ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya apa, Bapak Ibu? Yadriban. Nah, akhirnya adalah ba, berarti mabni fathah. Oh iya fathah. Mabni fathah, Bu. Nun sukun ini hanya nun taukid ya. Oke, alasannya apa kira-kira? Fi'il Nah, mudhari dia fi'il mudhari yang bersambung dengan nun Non taukid taukid dan mubasyirah. nun taukid mubasyirah. Itu caranya. Nah, berarti kalau kita simpulkan hukumnya ada berapa nih? Fi'il mudhari yang dihubungi nun taukid mubasyirah dan nun niswah. 3 ya. 3 atau 2, Bu? 2. Mabni fathah. Kemudian satu lagi apa? Yadribanna Mabni yadrib. sukun. Nah, kemudian Oh, iya, yadribna mabni sukun. Nah, selesai ini semuanya pembahasan fi'il. Ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, fi'il mudhari secara umum dia dihukumi mu'rab. Dan dia punya 3 variasi. Mudhari sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Tapi ada pengecualian ya. Ada saatnya fi'il mudhari itu mabni. Ya, dimabni. Kapan? Yaitu ketika fi'il mudhari itu bersambung atau dihubungi oleh apa? Nun taukid mubasyirah dan nun niswah. Kalau dihubungi nun taukid mubasyirah maka dia mabni fathah. Tapi kalau dihubungi nun niswah maka dia mabni sukun. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira jelas Bapak Ibu? Ada yang masih saya bingung, Ustadz. Ya, apa? Silakan. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Ini Ustadz, kenapa dia dibilang nun taukid mubasyirah? Nah, padahal iya kan, padahal dia nampaknya nun taukid sakilah, nun taukid khafifah gitu, Ustadz. Dan tulisannya sama. Iya, mubasyirah itu artinya dia bersambung dengan akhir dari fi'il mudhari itu. Yadribanna. Ini kan tempatnya di mana nih? Yadribanna. Di mufrad ghaib kan? Iya, nah, Ustaz. ketika bersambung dengan mudhari yang mufrad ghaib, itu nun taukid sakilah ataupun khafifah tadi, itu Iya, dia Ustaz. langsung bersambung dengan ba atau dengan akhir mudhari. Tapi nun taukid sakilah sama itu bersambung juga, Ustaz. Berarti ada nggak nun taukid itu yang ghairu mubasyirah? Ada. Apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Yadribani. Nah, ini nggak langsung ini. Yadribani. Ya kan? Yang langsung itu yadribanna, itu langsung. Kalau yadribani, apakah nun taukidnya langsung bersambung dengan akhir mudhari? Tidak, tapi dibatasi oleh alif tasniyah. Nah, berarti di sini dia bukan bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Tapi nun taukid ghairu mubasyirah. Nah, seperti itu. Mubasyirah bersambung itu ya Ustaz ya? Mubasyirah itu langsung maknanya Pak. Mubasyirah. Langsung. Maksudnya dia langsung tanpa dibatas oleh huruf lain. Nah, jadi kapan fi'il mudhari itu mabni? Ketika dia bersambung langsung dengan nun taukid sakilah ataupun khafifah. Nah, tapi kalau seandainya dibatasi gimana? Kalau dibatasi maka dia tidak mabni. Ya, dia tetap dianggap fi'il mu'rab. Nah, gitu. Begitu juga dengan yadribunna. Yadribunna. Apakah ini mubasyirah atau ghairu mubasyirah? Mubasyirah. Mubasyirah. Nah, ini ghairu mubasyirah Bapak Ibu.
Bukannya Karena itu bersambung, Ustaz. karena Wow, asalnya gini, Bu. Gitu ya. Yadribunanna. Oh. Asalnya gini nih, yadribunanna. Mana yang nun taukid? Nun yang bertasydid kan? Tasdid. Sementara akhir mudhari yang mana, Bu? Yadribu. Yadribuna. Ba-nya ini yang akhir mudhari. Artinya antara akhir huruf mudhari dengan nun taukidnya dipisah nggak dengan huruf lain? Dipisah. Dipisah. Apa pemisahnya, Pak? Waw dan nun. Waw jamak dan nun tanda rofa. Nah, di sini nun taukidnya namanya nun taukid ghairu mubasyirah. Ya, ghairu mubasyirah. Itu ya, Pak Ustadz ya. Kalau yang di atas kan langsung ba dengan nun ya, Pak Ustadz. Kalau yang di atas ini ba-nya langsung ketemu dengan nun taukid. Itu makanya dia disebut mubasyirah. Tapi kalau yang yadribani dipisah oleh alif. Yadribunna sebenarnya ini dipisah juga oleh waw dan nun tanda rofa. Tapi kenapa yadribunna seolah-olah tidak langsung, seolah-olah langsung? Karena dia sudah mengalami proses i'lal namanya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ada proses i'lalnya. Kenapa yadribunanna diubah dia sehingga dia menjadi yadribunna. Nah, ini ada prosesnya Bapak Ibu. Ya, ada prosesnya. Nah, kalau saya jelaskan sekarang agak panjang. Sepertinya di awal pertemuan di minggu depan saya jelaskan sebentar ya. Nah, jadi ada di sini itu yadribunna ini bukan nun taukid mubasyirah. Ya, tapi nun taukid ghairu mubasyirah. Kenapa dia tidak dianggap ghairu mubasyirah? Karena sebenarnya antara nun taukid dengan huruf ba-nya dipisah oleh waw jamak. Nah, gitu. Kalau tadribanna mubasyirah atau ghairu mubasyirah, Bapak Ibu? Tadribanna. Mubasyirah. Tadribani. Ghairu mubasyirah. Yadribnani. Ghairu mubasyirah. Nah, ghairu mubasyirah. Ya. Jadi yang mubasyirah itu hanya yang mufrad saja. Mufrad ghaib, mufrad ghaibah, mufrad mukhatab, kemudian mutakallim wahdah dan mutakallim ma'ahu ghairuhu. Nah, ketika itulah fi'il mudhari mabni fathah ketika dia bersambung dengan nun taukid. Nah, selain yang 5 itu, maka dia tetap mu'rab. Ya, karena dia tidak bersambung langsung dengan nun taukid. Nah, seperti itu. Nah, adapun proses perubahan yadribunanna menjadi yadribunna ataupun yadribani, ya, nanti insya Allah kita bahas selintas di awal pertemuan Rabu depan ya, insya Allah. Oke, yang jelas sekarang Bapak Ibu pahami, ketika mudhari bersambung langsung akhirnya dengan nun taukid, maka hukumnya berubah menjadi mabni fathah. Nah, ada berapa itu? Ada 5. Yadribanna, tadribanna, tadribanna, adribanna, kemudian nadribanna. Nah, seperti itu. Nah, berarti selesai sudah bahasan kita terkait dengan terkait dengan fiil ya. Jadi fiil ada 2, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab ada 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Kemudian yang mabni juga ada 3. Apa yang 3 yang mabni? Fi'il madhi, fi'il amar. Kemudian yang ketiga yang ini Bapak Ibu. Fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun taukid mubasyirah dan nun niswah. Nah, itu ya. Ini kesimpulan bahasan kita terkait dengan fi'il. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun tugas mungkin ya, tugas di rumah untuk bahan latihan. Nah, ini kita ngelatihin
Nggak usah semuanya Bapak Ibu. Cukup nah cukup sampai di sini. Satu baris Alhamdulillah. tengah. Seger amat itu Ustaz. Satu baris ya. Coba dites dulu kira-kira posisinya apa. Karena hampir semuanya sudah kita bahas ini Bapak Ibu. Nah, saya kasih warna merah ya. Jadi ini tadi Ustadz nun taukid mubasyirah itu yang bersambung aja ya Ustadz ya. Iya, yang bersambung langsung dengan akhir mudhari. Nah, adapun kalau yang dipisah oleh waw jama, alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah, maka dia tetap berhukum mu'rab. Ya, dia bukan mabni. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa dipahami. Nah, mungkin ada satu hal yang saya janjikan, insya Allah Rabu depan akan kita jelaskan kenapa yadribunanna berubah menjadi yadribunna. Nah, insya Allah nanti kita bahas ya. Sampai di sini kita akhiri dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin duluan Bapak Ibu. Ya Ustaz. Ya.